illam yuhsinil fatihata qara'a bi qadri tajwiriha wa illam yuhsin syai'an minal Qur'an hatta minal azkar at-tasbih wa tahlil wa naibihima bi qadri ayatil fatihah wa illam yuhsin syai'an minal azkar wa baqal waqtu an ta'allumi wa qafa bi qadri qira'ah thumma yarka'u wa tujibuhu salatuhu illam yakun farata fi ta'allum fa in kana farata fi ta'allum wajabat al-i'adah wa ala kulli takbirin mata tumkinu min at-ta'allum wajib alaihi ta'allumul Fatihah. Faslun ini adalah satu pasal menjelaskan tentang bagaimana seandainya seseorang itu belum bisa membaguskan bacaan Fatihah. Contohnya misalkan ketika baru masuk Islam, misalkan mas belum hafal tuh bacaan Fatihah ya mas ya, udah langsung hafal. Luar biasa. Misalkan nih ada mu'alaf, berarti bukan mu'alaf lagi mas. Udah luar biasa ya. Nih ada orang masuk Islam, dia sama sekali belum bisa membaca suratul Fatihah atau suratul Fatihahnya itu bacaannya belum bagus. Maka di dalam pasal ini dijelaskan oleh Syekhul Musannif, fa illam yuhsinil fatihata, maka apabila belum membaguskan, belum bisa membaguskan si musolli al-fatihata, bacaan Fatihah, qara'a biqadriha min ghairiha, maka dia membaca si musolli tersebut biqadriha dengan kadar bacaan suratul Fatihah min ghairiha, dari selain daripada suratul Fatihah yang ukurannya lama bacaannya sama dengan membaca suratul Fatihah. Nah, kalau memang dia belum bisa membaguskan bacaan suratul Fatihah. Selanjutnya, bagaimana kalau dia memang benar-benar belum bisa membaca Al-Quran, belum ada yang bisa dia hafal dari ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran. Fa illam yuhsin syai'an minal Qur'an atabil azkar, maka apabila dia belum bisa membaguskan satu perkara pun dari bacaan Al-Quran atau bil azkar, maka dia mendatangkan minal azkar dari jenis zikir yang bukan Al-Quran. Misalkan tasbih, subhanallah, 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 ukurannya sama dengan ketika kita baca suratul Fatihah. Misalkan kita baca suratul Fatihah itu setengah menit, baca tasbihnya setengah menit, seperti itu. Ini bagi siapa? Khusus bagi orang yang memang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, belum hafal Al-Quran, apalagi suratul Fatihah. Tasbih seperti tasbih wa tahlil dan tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hafalnya itu doang. Berarti dibaca berapa kali yang kira-kira lamanya itu sama dengan kita lama membaca suratul Fatihah. Wanahwiha, wanahwihima, dan selain daripada bacaan tasbih dan tahlil. Biqadri ayatul Fatihah, itu sudah dijelaskan tadi, dengan kadar ukuran ayat-ayat suratul Fatihah. Jadi lamanya itu sama dengan bacaan suratul Fatihah. Fa in lam yuhsin syai'an minal azkar, maka apabila dia belum bisa, si musolli tersebut, orang yang sholat tersebut belum bisa sama sekali, belum hafal sama sekali lah, syai'an, sesuatu minal azkar, yaitu dari jenis zikir, suratul Fatihah tidak bisa, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dia hafal, zikir pun belum bisa. Nah, baru bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalkan, yaitu dulu aja asyhadu an la ilaha illallah. Karena masuk Islam itu pasti dia baca syahadat, pasti dia baca syahadat. Jadi kalau belum bisa yang lain, atau syahadat pun dia masih dibimbing bacaannya, syahadat secara Arabiah gitu ya, masih dibimbing. Maka fa in lam yuhsin syai'an minal azkar, maka apabila dia belum bisa membaguskan dari jenis zikir manapun, jadi sama sekali nggak bisa. Wa dhaqal waktu, sedangkan waktunya itu sudah habis, hampir habis gitu. Sudah mepet waktunya,
Anit ta'alumi, dari belajar. Misalkan dia masuk Islamnya itu pagi, ya. Masuk Islamnya itu jam 11, berarti sudah datang kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur. Sedangkan dia belum bisa Fatihah. Terus ditanya lagi sama ustaznya, ente nggak hafal surat Fatihah? Enggak. Terus ayat Al-Quran? Nggak ada yang saya hafal. Ya. Terus yang ente hafal dikit? Enggak juga. Nah, sedangkan untuk belajar suratul Fatihah itu waktunya sudah mepet. Maka bagaimana? Di salat duhur. Cuma diem aja. Ketika baca suratul Fatihah, diem aja. Begini. Niatkan di dalam hati baca suratul Fatihah, begitu saja. Kalau memang tidak bisa sama sekali. Betapa murahnya. Jalan ke surga itu murah, gak mahal. Yang mahal itu jalan ke neraka, mahal itu. Ya, jalan ke surga itu kalau ente belum bisa, ya sudah diam aja. Diam begini. Terus katanya kalau diam itu gak boleh. Bacaan Fatihah, kan ente belum bisa baca Fatihah. Kalau udah bisa baca Fatihah, emang iya. Bacaannya harus lantang. Nah, artinya harus terdengar. Minimal kalau sholatnya sir, terdengar dengan oleh dirinya sendiri. Nah, selanjutnya waqafa biqadril qiraah, berhenti, diam biqadril qiraati, dengan kadar atau ukuran bacaan suratul Fatihah. Setelah selesai, sumayar kaum, terus dia ruku. Terusin. Kalau bacaan di dalam ruku itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang dibaca 3 kali itu hukumnya sunnah. Kalau Fatihatul Kitab itu hukumnya wajib. Nah, selanjutnya wa tujibu sholatu, terus status sholatnya bagaimana? Tidak sah dong. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa tujibu sholatu, sholatnya sah, cukup sholat. Seperti itu. Murah agama itu, gak mahal, ya. Murah agama itu. Kalau Al-Fatihah belum, maksudnya belum fasih gitu, tapi udah ya apa kan belum fasih gitu, baca aja semampunya, baca semampunya. Ini yang dimaksud di sini, dia belum bisa sama sekali, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, belum, aduh gimana saya nggak hafal, nah gitu, seperti itu. Nah, bahkan kalau nggak hafal, diem. Kalau hafal ayat Al-Quran yang lain, baca yang lain. Misalkan Al-Ikhlas dia hafalnya, Al-Ikhlas itu diganti posisi Fatihah dengan Al-Ikhlas, karena dia hafalnya cuma Al-Ikhlas. Ada lagi pertanyaan? Dengan kalau apa surat Al-Fatihah, ayat apa? Salat Fatih. Salat kalau bisa cuma itu, ya udah nggak apa-apa, baca itu saja. Ya. Zikir, karena ada katasbih wa tahlil wa nahwihima biqadri ayatil Fatihah. Itu saya dulu pernah dengar cerita, ini mumpung ada Mas Isa. Ada seseorang masuk Islam. Dulu ketika zaman Buya Habib Ja'far rahimahullah ta'ala. Setelah itu sholatnya itu dia cuma hafal itu doang, salawat Fatih doang, yang cuma hafal itu doang, ya. Nah, terus setelah itu lalu lapor ke Habib Ja'far rahimahullah ta'ala, Buya, ini bagaimana saya sholat? Gak hafal apa-apa, cuma salawat Fatih saja. Dia hafalnya salawat Fatih. Dia ngapalin ini, ngapalin itu, nggak hafal-hafal. Dia hafalnya salawat Fatih aja. Udah gitu, ya udah salawat Fatih aja. Harusnya kalau kayak saya gini harusnya dites juga, Ustaz. Ya itu Harusnya guru antum itu. Jadi salahnya di mana? Iya dites nanti. Ya. Insya Allah pas ya. Malu. Ya enggak, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Terusin lagi ya. Nah udah gitu, sholatnya gitu. Tapi dia belajar tetap. Belajar ke santri itu belajar Fatihahnya, belajar rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya. Itu menurut cerita orang sana, asalnya itu rampok dia, asalnya itu rampok. Yang rampok itu kan? Iya. Yeah. Maka setelah meninggal, itu muridnya Buya Habib Ja'far. Sampai 40 hari orang sana itu dengar di makomnya itu ada orang yang lagi ngaji di situ. Padahal nggak di ngajiin gitu. Biasa kan di kampung di ngaji. Dengar orang yang lagi ngaji di makomnya.
itu yang lagi ngaji, pas disamperin ke sana nggak ada siapa-siapa, cuma dari kuburannya itu keluar cahaya. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pengamal salawat Fatih yang tidak pernah berhenti baca salawat Fatih, kecuali dia masuk ke ke WC di dalam hati. Dulunya rampok deh. Rampok bukan antum, dulunya rampok. Itu rampok, gerot di sana. Kalau di Jawa rampoknya nggak ini nggak apa. Kalau di Jawa daerah Madura ya, rampoknya itu nggak tanggung-tanggung. Kalau potong dia potong langsung. Ya, tak cerulit. Tak cerulit sampean. Tak cerulit sampean, dicerulit kalau sana begitu. Tanya masih sama orang sana boleh. Seperti itu. Jadi kalau memang baru bisanya itu selain daripada suratul Fatihah ya itu saja. Wa illam yakun farata fi ta'allum. Begitu. Ini pun kalau dia tidak farata itu kalau bahasa Indonesianya itu farata itu kan lamun digunakan orang bahasa Indonesianya. Farata bahasa Indonesia mana? Bahasa Sundanya lalawara, bahasa Indonesia Lalawara modai. Itu bahasa Madura kali. Lalai Farata fi ta'allum. Dia lalai di dalam belajar. Ya. Lalai di dalam belajar. Ya. Mestinya dia mesti belajar, dia tapi nggak belajar. Farata. Fa in kana farata fi ta'allum. Ini kalau orang memang tidak lalai di dalam belajarnya tetap aja belajar, itu masih dimaklumi, masih dianggap udzur gitu. Ya makanya baca Fatihahnya ya udah diganti saja pakai zikir, pakai ayat yang lain. Kalau belum hafal ayat yang lain ya pakai zikir, ya, kayak yang tadi itu. Kalau nggak hafal zikir cuma hafalnya salawat saja, ya salawat sudah, begitu. Tapi fa'in kana farata fi ta'allum wajibati la i'adah. Tapi kalau dia lalai di dalam belajar, ya, maka wajibati la i'adah, wajib dia mengulang sholatnya. Sholat mah gampang, Islam itu murah, surga itu murah kata dia. Ya, ini bahasa yang tadi bisa digunakan untuk bahasa baik. Yuradu bihal batil, ya. Kalimatul haq yuradu bihal batil. Kadang digunakan seperti itu. Kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimatnya benar, cuma digunakan untuk memperkuat sesuatu yang tidak baik. Contoh misalkan, kok ente nggak sholat? Allah itu lautan hampura. Ya enak gitu. Kok lu nggak sholat? Lu nggak ke masjid? Lu nggak apa? Allah itu maha pengampun. Emangnya yang punya surga atau neraka itu ente? Ya. Gue sholat, gue nggak sholat, gue sholat itu urusan anak sama Allah. Nah itu jangan tuh. Itu kalimatnya seperti benar, tapi yang dimaksud sama dia itu membela supaya dia tetap aja nggak sholat. Nah, kalimatul haq yuradu bihal batil ini pun begitu. Ente kok sholat nggak ini baca Fatihah? Islam itu murah, surga itu murah. Ya. Ada sholat kayak begini. Allah memaklumi, kok ente nggak memaklumi misalkan. Nah, tapi dia nggak belajar, Nah itu kalimatul haq yuradu bihal batil. Dia tuh nggak mau belajar, sholatnya tetap aja begitu, nggak berubah. Sholatnya itu nggak baca Fatihahnya, tapi dia nggak mau belajar. Maka ketika dia bisa, wajib sholat itu diulangi. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah taala, mujtahid fatwa dari madhab Syafi'iyah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.